Ada yang bilang hukum lalu lintas itu kecil. Namun, jalanan tak pernah mengampuni kesalahan sekecil apapun. Di sini, 1 detik bisa mengubah hidup. 1 helm bisa menyelamatkan 1 nyawa. Tapi, mengapa kita masih terus melanggar? Perempatan ini tak pernah benar-benar kosong. Setiap detiknya ada saja pelanggaran yang terjadi. Tak pakai helm, bonceng 3, dan melawan arus. Ini bukan cuma soal pelanggaran, tapi soal nyawa. Setiap hari kita menggunakan jalan yang sama, tapi tidak semua sampai dengan selamat. Jalanan yang terlihat damai menyimpan ribuan catatan kasus kecelakaan. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa yang harus disalahkan? Kami dari kelompok penegakan hukum siap menyajikan realita lalu lintas pada hari ini. Video ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menyadarkan. Aku Valentina. Jalan raya tidak pernah tidur, dan kami di sini untuk membuka mata. Aku Mahril, ini bukan tentang cepat atau lambat, melainkan tentang sampai dengan selamat. Aku Rio. Kadang rambu lalu lintas nampak kecil, tapi dampaknya sangat besar. Aku Yuliana. Saat kamu melawan arus, kamu tidak hanya melanggar aturan, namun melanggar akal sehat. Aku Stella. Jalanan bukan tempat ego. Ini ruang kita bersama, semua harus dijaga. Aku Sarah. Hukum bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Aku Jenia. Kamera bisa menangkap gambar, tapi hati kita harus menangkap kesadaran. Aku Lestari, setiap nyawa layak pulang dengan utuh. Inilah potret jalanan kita hari ini. Bukan sekadar padat, tapi porak-poranda. Mesin meraung tanpa arah, klakson bersahut tanpa solusi. Aturan seolah hanya hiasan, bukan pedoman. Di satu sisi, helm menjadi benda opsional. Di sisi lain, motor berisi 3 kepala melaju tanpa rasa was-was. Mereka tertawa di atas resiko, bermain-main dengan celaka yang tak pilih waktu. Sementara dari arah sebaliknya, pengendara melawan arus dengan wajah tenang, seolah jalan ini miliknya sendiri. Tak ada garis yang dihormati, tak ada rambu yang ditaati. Yang tersisa hanyalah kekacauan yang kita anggap biasa. Dan ketika semua terjadi di hadapan mata, kita harus bertanya, apakah keselamatan masih punya tempat? Atau kita telah tenggelam di tengah kebisingan yang telah kehilangan arah? Tidak menggunakan helm, Pasal 291 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pidana 1 bulan atau denda 250.000. Bonceng 3 itu melanggar pasal 106 ayat 8. Motor hanya dirancang untuk 2 orang, tambah 1, tambah bahaya. Melawan arus, pasal 287 ayat 1, sanksinya denda 500.000, tapi sanksi nyatanya bisa lebih dari itu.
Berkendara sambil melakukan aktivitas lain seperti main HP, merokok, ugal-ugalan, pasal 106 ayat 1, pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Semua ini terlihat biasa, namun bahayanya luar biasa. Udahlah, nggak usah lagi. Buru-buru mau jumpa dosen. Aduh, kok lama kali ya? Nggak apa-apa nih, kita bertiga. Aman. Ya, berhenti aja. Yang penting nggak nabrak. Oke deh. Ya kan? Oke. Tuh kan jadi kotor tarinya di lecet aja. Ya bener Mas Tari. Tadi kan jadi bilang nggak bisa lari gitu aja. Ini kotor. Berisik banget sih. Alas banget. Aduh, gimana sih? Hampir aja bisa bawa motor nggak sih? Udah arah. Tiga pelanggaran, 3 kali resiko. Sekarang bayangkan kalau mereka bertabrakan. Mungkin kejadian ini terlihat sepele, namun di dunia realita terkadang dapat merebut nyawa.
Setiap pelanggaran yang tadi kita lihat, mulai dari tidak menggunakan helm, berbonceng tiga, melawan arus, ini semua terlihat sepele. Tapi di balik itu semua tersimpan risiko yang mungkin tidak kita sadari sampai semuanya terlambat. Hukum lalu lintas dibuat bukan untuk menyulitkan, tetapi melindungi. Melindungi kamu, keluargamu, dan orang lain yang ada di jalanan. Karena di jalan raya, kesalahan satu orang bisa menjadi musibah bagi banyak orang. Kalau sudah tahu bahayanya, kenapa masih melanggar? Kita semua bisa jadi solusi, mari berbenah dari hal yang kecil. Pakai helm, taati rambu lalu lintas, dan jangan egois di jalan. Kita butuh dukungan semua pihak, polisi, orang tua, sekolah, dan media. Karena keselamatan di jalan raya bukan hanya urusan polisi, ini soal tanggung jawab kita bersama. Jadi, mari mulai dari diri kita sendiri. Saya akan mematuhi peraturan lalu lintas. Saya akan berkendara sesuai jalur. Saya tidak akan menggunakan HP di jalan. Saya tidak akan berkendara melebihi kapasitas. Saya memilih untuk tetap aman. Saya ingin pulang dengan selamat. Mulai belajar dari sekarang sebelum menyesal.